Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerjakan kita tetap bersyukur, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini, eh, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, kita akan berdiskusi, ya, Bapak Ibu, tentang satu topik yang cukup ngetren beberapa bulan terakhir, ya, sampai akhir September yang lalu. Bahkan sampai hari ini mungkin juga masih ada sebagian yang masih menunggu, ya, tentang rapture. Rapture atau pengangkatan, kita kenal dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, saya sudah persiapkan beberapa slide, Bapak Ibu. Cuman memang sebagai pembukaan, saya juga ingin mengingatkan topik ini sebetulnya tidak akan cukup kalau dibahas hanya dalam 1-2 jam. Karena luas, kaitannya banyak, berkaitan dengan beberapa topik lain yang sejalan atau membangun kerangka doktrin sehingga topik tentang rapture itu memang tidak bisa dalam 2 jam selesai. Jadi kita akan melihat secara keseluruhan. Saya ajak kita semua untuk melihat garis besarnya atau gambar besarnya. Kemudian nanti sedapat mungkin kita akan diskusi tentang khusus tentang rapture, ya. Tapi memang tidak akan terlepas dari topik-topik yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, sebagian dari kita tentunya sudah pernah memahami atau pernah dapatkan juga pemahaman tentang rapture. Nah, kita adalah forum untuk belajar bersama di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi, jangan ragu-ragu untuk nanti kita berdiskusi, ya. Apapun yang mau ditanyakan tentang topik ini silakan, ya, Bapak Ibu. Oke, saya akan mulai eh, dengan sebuah ini ilustrasi aja, gambaran, ya. Sesuatu yang memang ribuan tahun sampai hari ini masih menjadi pertanyaan. Katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Bapak Ibu akan dapatkan ini di Lukas, ya. Nanti ayatnya ada. Jadi pertanyaan ini sebetulnya memang sampai hari ini masih relevan. Banyak yang bertanya kan, apalagi melihat perkembangan dunia yang seakan-akan memang sudah menuju pada titik kesudahannya, makin kita makin bingung, ya, sehingga banyak muncul hal-hal yang membuat kita semakin apa ya makin bertanya-tanya, semakin kebingungan. Nah, Tuhan Yesus katakan juga dalam ayat tersebut, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, pesan ini pun masih valid sampai hari ini, ya. Tidak apa-apa, ya, Ibu, ya. Kita akan nanti belajar bersama. Kita tidak akan ada, saya tidak mengatakan bahwa saya lebih pandai, tapi saya yang mungkin belajar lebih dahulu daripada Bapak Ibu, dan saya pasti percaya di antara yang kita yang hadir ada beberapa yang saya pun mungkin belum mendalaminya, sehingga saya juga perlu belajar. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, ya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, topik kita rapture ini ada di dalam lingkaran ini atau di dalam konteks ini semua. Ya, di Lukas 21 nanti Bapak Ibu bisa baca di perikopnya secara lengkap bagaimana murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini jawabannya seperti ini, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kita hari ini. Polemik rapture, nah ini adalah tema utama kita.
Ya, dalam eskatologi Kristen, saya perlu memberikan sedikit definisinya supaya ini menjadi batas atau koridor dalam kita berdiskusi. Polemik itu artinya apa? Perdebatan mengenai suatu masalah yang kontroversial. Jadi ada beberapa mungkin pandangan, paling tidak ada dua, bahkan bisa lebih pandangan yang saling bertolak belakang. Yang mengatakan A, yang satu yang mengatakan B, gitu, ya, mengatakan C, bahkan seperti itu kurang lebih itu polemik perdebatan, ya. Nah, rapture pengangkatan, ya. Jadi pengangkatan dari sebagian pengikut Yesus ke surga. Nah, kata sebagian ini saya berikan tanda kurung karena memang ini pun juga ada aliran-aliran denominasi yang beda-beda pandangannya. Ada yang mengatakan semua pengikut Yesus ke surga, rapture, atau sebagian pengikutnya itu pun ada hal-hal yang berbeda, ya. Eskatologi, studi tentang akhir zaman, the last things kalau bahasa Inggrisnya, end of days atau day of the Lord. Kata-kata ini sering muncul dalam Alkitab kita, kalau yang bahasa Inggris tentunya ya. The last things atau the end of days atau day of the Lord, hari Tuhan ya. Itu adalah cakupan dari eskatologi, akhir zaman. Yang mencakup apa konsepnya, apa kematian, kebangkitan, orang mati, penghakiman akhir, dan penggenapan kerajaan Allah. Nah, eskatologi banyak poin-poinnya ya, mulai dari kematian, kebangkitan orang mati, penghakiman akhir dan penggenapan kerajaan Allah atau yang lebih terkenal disebut kerajaan 1000 tahun ya, milenium, milenial. Nah, ini topik ini berat Bapak Ibu. Maksudnya berat itu banyak ya, bukan berat berarti kita tidak bisa, tapi banyak sekali yang muncul dan ini sudah ratusan tahun bahkan kan dalam uh, uh, apa perdebatan para teolog, para akademisi, hamba-hamba Tuhan dari beberapa zaman. Jadi kalau hari ini kita mau mengangkat atau mendiskusikan, ya saya katakan kita baru mencicipi di mungkin dalam taraf kulit luar. Mungkin sudah masuk ke kulit yang lebih dalam. Ada beberapa dari kita yang memang suka membaca atau mungkin sering mendengar tentang eskatologi ya, atau bahkan belajar khusus tentang eskatologi tentunya akan lebih banyak yang diperoleh. Nah, hari ini kita saling berbagi ya, Bapak Ibu ya. Apapun denominasi kita, saya katakan kita buka wawasan. Meskipun kita memang sudah punya fondasi, mungkin punya pegangan dan kita tidak akan goyah, itu is okay. Nah, saya tidak akan mengatakan silakan harus berganti atau harus berubah, tapi kita coba lihat dari berbagai aspek, kita coba mempelajari firman selengkap-lengkapnya. Kalau mereka yang sudah belajar di katakan di apakah di mana BBCO atau apa kan pasti paham. Kita tidak boleh mengutip satu ayat kemudian itu menjadi pembenaran untuk doktrin kita, tapi harus dalam konteks yang tepat. Ayat itu dalam konteksnya apa sehingga itu menjadi landasan doktrin yang kuat. Nah, kalau kita hanya mencomot satu ayat sana, satu ayat sini, dari perjanjian lama, ayat satu ayat, perjanjian baru beberapa ayat, tapi dalam buku atau dalam penulis kitab yang berbeda-beda, nah itu yang agak berbahaya, agak berbahaya. Bisa saja itu konteksnya sudah keluar dari apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Nah, Bapak Ibu, yang baru belakangan ini kan, setelah sebulan yang lalu lah mungkin, ini kan Pastor Joshua ini yang bikin rame eh, diviralkan di mana Pastor Joshua itu ini ya, yang sebelah kanan ini, Pastor Joshua. Dia adalah hamba Tuhan, tapi dia terakhir sih bukan bukan jadi gembala lagi, tapi dia memang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal 23 September. Oh, itu kan sempat rame. Berapa bulan sebelumnya tuh viral di mana-mana. Termasuk di Indonesia saya juga perhatikan ada meskipun tidak banyak ya
yang kemudian ikut-ikutan juga, ikut-ikutan apa, menghangatkan. Apakah entah membenarkan ataupun tidak mendukung atau mendukung, tapi juga kemudian ikutan. Nah, ternyata 23 September, 24 September yang disebutkan Tuhan Yesus datang atau mungkin terjadi pengangkatan, rapture, Tuhan Yesus datang di awan, sehingga sebagian kemudian terangkat ke surga, terangkat ke atas, ke awan, tidak terjadi 23, 24 September. Bahkan disebutkan mundur sampai awal Oktober pun tidak ada kejadian seperti itu. Ramai juga di media, eh, terutama di YouTube ya. What do you think? Jadi gimana nih ini kok sampai begitu ya, sampai ada sudah menggegerkan berapa ratus ribu atau berapa juta orang-orang Kristen di seluruh dunia ya, karena apa yang disampaikan oleh Pastor Joshua ini termasuk hal yang itu tadi kontroversial. Banyak orang juga menanti-nantikan, tapi begitu dengar ada sesuatu yang, wah itu tanggal sekian, jadi membuat kegoncangan juga di mana-mana. Bapak Ibu, saya memberikan gambaran secara umum. Jadi pandangan tentang rapture itu kurang lebih ada, kalau garis besarnya ada dua lah, dua blok gitu ya. Blok yang kiri itu termasuk evangelical, yaitu karismatik Pentakosta di sana, sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan itu yang agak beda dengan rapture-nya karismatik Pentakosta, yaitu Katolik, Ortodoks Timur, Lutheran, Anglikan. Ya, ini dari info yang saya dapatkan ya, sumber-sumber info. Meskipun ini dua blok seperti ini, Bapak Ibu, mereka sendiri dari Katolik dan ini dan sebagainya pun ada perbedaan, tidak selalu sama ya. Karismatik dengan Pentakosta ini pun juga denominasi yang banyak dan kadang-kadang ada perbedaan di sana sini juga. Jadi tidak ada yang betul-betul seragam. Tapi yang menjadi benang merah hari ini kita bicara tentang rapture. Jadi rapture ya kurang lebih ada dua blok ini kalau rapture. Kalau eskatologi lebih bervariasi, lebih macam-macam. Jadi kadang-kadang yang Katolik dengan Lutheran pun tidak persis sama. Ortodoks Timur dengan Anglikan ada perbedaan juga di sana sini tentang eskatologi ya, tentang akhir zaman. Jadi banyak sekali Bapak Ibu pandangannya. Masing-masing menganggap paling benar tentunya ya. Yang gua punya nih yang paling benar. Saya punya menurut pimpinan atau menurut gembala atau menurut ini yang benar seperti ini. Ya udah kita kita mau belajar lurus-lurusnya, sebisa-bisanya, meskipun manusia itu tidak ada yang sempurna yang bisa memahami firman dengan lengkap dan tepat sekali. Nah, ini yang beberapa yang muncul, Bapak Ibu. Saya berasumsi hari ini mungkin lebih banyak dari kita yang ada di eh, karismatik Pentakosta, mungkin ya, tapi mungkin bisa juga ada beberapa yang bukan. Jadi kalau Pentakosta karismatik itu lebih condong pegangannya adalah ini pre-trib rapture. Sebutannya pre-tribulation rapture. Jadi ada pengangkatan sebelum terjadi masa kesusahan yang besar. Pre-trib rapture itu adalah doktrin yang diyakini oleh kami yang dari Pentakosta Karismatik, dari kaum evangelical kalau bahasanya kalau gitulah ya. Nah, ini beberapa yang muncul yang meragukan konsep pre-trib ini. Ini yang dari teman-teman seiman kita, tapi dari denominasi yang tadi, yang sebelah kanan itu. Ya, baik dari Katolik, ataupun Lutheran, ataupun dari Ortodoks Timur, dan sebagainya tadi ya, Anglikan. Mereka ada keraguan. Keraguannya ini metode penafsiran yang tidak konsisten dianggapnya. Literal dan non-literal itu istilahnya dikombinasikan. Jadi menganggap orang-orang karismatik Pentakosta itu kurang konsisten. Kok seenaknya mencampur adukan antara literal dengan non-literal. Salah satunya tentang 1.000 tahun itu milenial. Milenium itu bisa diartikan memang kerajaan 1.000 tahun dan Tuhan Yesus memerintah di bumi dengan para kudus, orang kudus selama 1.000 tahun. Atau 1.000 tahun itu berarti untuk waktu yang panjang. Itu pun juga ada perbedaan persepsi. Ya.
tidak konsisten. Nah, banyak contohnya, banyak ayat-ayat yang diangkat juga banyak. Jadi kenapa disebutkan ini padahal ini kan sesuatu yang sifatnya memang figuratif ya, bukan literal. Kenapa yang ini dipakai literal, kenapa yang itu non literal. Jadi ini yang membingungkan teman-teman dari kelompok yang lain. Gereja tidak akan mengalami murka Allah. Nah, ini pun juga sesuatu yang kita yakin bahwa ini kan 1 Tesalonika 5 ayat 9 itu ya. Nanti kita bisa baca masing-masing ya. Kan dikatakan memang istilahnya apa kalau kita mau baca 1 Tesalonika 5 ayat 9 ini bisa muncul memang makna yang mendua Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita membaca atau mengartikannya. Saya bacakan untuk kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, satu ayat ini juga menjadi satu eh, titik di mana terjadi perdebatan. Kalau yang pendukungnya pre-trib mengatakan, maksudnya diangkat, tidak akan mengalami murka. Nah, sedangkan yang satunya mengatakan bukan seperti itu, maksudnya akan dijagai oleh Tuhan sehingga terhindar dari murka yang menimpa orang-orang yang non pengikut Kristus yang di luar kita. Sama dengan hari-hari ini di mana kita mungkin melihat bencana demi bencana, tapi mungkin kita juga berdoa supaya kita dijagai, kita dilindungi. Seperti itu ya konsepnya atau konteks menurut mereka. Kita juga sedang dijaga ini hari ini. Dari bencana demi bencana, dari kesulitan, dari apa, itu pun kan Tuhan sudah menjagai kita. Tidak selalu harus berupa pengangkatan, rapture. Gimana menurut Bapak Ibu? Jadi ini perdebatan yang memang tidak akan ada titik temunya karena memandang dari sisi yang berbeda, tapi maksudnya sama, dijagai atau dilindungi oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, keraguannya gereja sudah tidak ada di bumi sewaktu masa tribulasi. Nah, ini juga menjadi titik di mana apa dasarnya gereja tidak ada di bumi sewaktu masa tribulasi. Berarti waktu kan kita percaya bahwa waktu akan menjelang kesusahan besar, kesengsaraan besar, ya, maka gereja sudah diangkat. Jadi tidak ada lagi gereja waktu kesusahan. Nah, ini pun menjadi dasar untuk diserang, menjadi titik lemah. Apakah waktu itu hanya orang-orang yang tidak percaya saja? Toh ada bagian ayat yang lain mengatakan tidak demikian, gitu ya. Perbedaan antara rapture dan pewahyuan, ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa dibedakan? Doktrin kedatangan Tuhan Yesus yang segera atau iminen. Nah, hanya ini ya, jadi keraguan 5 inilah kurang lebih yang saya mungkin berikan contoh pagi ini. Karena banyak keraguan yang muncul dari mereka terhadap konsep atau doktrin pre-tribulation. Ya. Ini dari ini ya, Bapak Ibu kalau memang berminat nanti ada ini bacaannya ini dari kajian kritis terhadap doktrin. Ini adalah tulisan dari seorang yang memang mencoba mengkritisi ya poin-poin yang menjadi doktrinnya pre-tribulation yang dipercaya oleh sebagian besar gereja karismatik Pentakosta hari-hari ini. Argumentasinya juga ada di sana dan juga dampak atau bahayanya ya. Ini argumentasi tidak ada kebangkitan sebelum masa tribulasi berakhir, tidak ada suara sangkakala setelah sangkakala terakhir, bapak-bapak gereja percaya pre-trib atau post-trib. Nah, ini pun juga menjadi argumentasi mereka. Ya. Argumentasi mereka tentunya ada ayat-ayatnya juga, Bapak Ibu. Seperti biasa atau seperti pola umum lainnya, ya. Setiap hal yang menjadi doktrin dari sebuah denominasi pasti ada pro dan kon. Yang kon pasti mengambil konstruksi ayatnya yang berbeda atau berlawanan dengan yang ayat yang disampaikan oleh yang penganutnya. Itu sesuatu yang kita lihat fenomena itu. Sejak ratusan tahun lalu memang seperti itu. Bahkan seperti karunia roh itu kan sama kan.
Karunia roh juga tidak semua denominasi menganggap masih ada. Sebagian mengatakan itu sudah berakhir setelah kematian para rasul yang waktu itu hidup di abad pertama. Karunia roh sudah tidak ada. Nah, toh hari ini pun masih ada sebagian yang percaya itu memang tidak ada sebagian yang tetap mewujudkan, merealisasikan, bahkan menggencarkan bahwa karunia roh masih ada. Karunia berbahasa roh, karunia mujizat, dan sebagainya. Jadi memang seperti itu. Bapak Ibu kita hidup di dalam eh, dunia di mana apa yang menjadi doktrin atau prinsip kadang-kadang memang bisa muncul kontranya ya. Kontranya itu kadang-kadang juga berdasarkan ayat juga, bukan berarti ngawur tapi ada dasar ayatnya. Nah, ini yang menarik ya. Nah, dampak menurut mereka kalau gereja itu percaya pre-trib rapture, ya, orang Kristen tidak siap menghadapi penganiayaan. Menurut mereka seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita yang menganut pre-trib, setuju nggak? Kadang-kadang memang seperti itu sih. Kadang-kadang ya, saya perhatikan. Jadi orang Kristen, aduh kalau bisa jangan dianiaya deh. Saya nggak mau lah teraniaya. Oleh karena keyakinan saya maksudnya ya. Keyakinan kita sebagai pengikut Kristus, nggak mau teraniaya. Saya mau yang lebih aman. Nah, ini yang menjadi sorotan oleh pihak yang berlawanan. Nah kan, itu kan, karena percaya ada pengangkatan, maka menjadi tidak tahan banting. Kalau kita lihat sekarang ya, kita konteksnya mungkin lihat Gen Z aja. Kita lihat kadang-kadang anak muda Gen Z sekarang itu memang tidak tahan banting loh. Itu generasi strawberry. Disenggol dikit dah langsung sensitif. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembandingannya. Kalau ini kan kita bisa doktrin. Ini doktrin. Nah, ini orang Kristen takut dianiaya, menghindar, atau mungkin ada apa langsung gimana. Nah, itu pandangan yang bukan pre-trib. Kemudian disebut juga gereja gagal melihat tujuan Tuhan di masa kesusahan Yakub. Ya, ada masa istilah-istilah ini kesusahan Yakub. Jadi dianggap kalau diangkat gereja berarti gagal dong melihat tujuan Tuhan. Karena dalam masa tribulasi pun sebetulnya masih ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh gereja. Nah, itu pandangan mereka tentunya. Nah, kita tidak akan cukup waktu untuk mengulas satu persatu, Bapak Ibu. Saya kembali ingatkan, kita di sini mungkin sifatnya hanya membuka wawasan, membuka keingintahuan kita untuk menyelidiki lebih mendalam, dan kita melihat dari kacamata mereka yang bukan pretrip, supaya kita introspeksi. Jangan-jangan memang seperti ini kita. Ya, justru kita harus melihat dari kacamata mereka supaya kita bisa introspeksi dan kita mencari atau kita mengoreksi kalau ada sesuatu yang memang kurang tepat. Nah, itulah tujuan dari sesi pagi ini atau siang ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini beberapa gambar yang mungkin sudah self-explanatory ya, sudah menjelaskan. Yang sebelah kiri ini pengangkatan ya, peristiwa pengangkatan atau peristiwa rapture. Kemudian yang tengah ini masa tribulasi atau masa penganiayaan, kesengsaraan besar. Di Yohanes 16:33 disebutkan nih semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, Bapak Ibu, kalau cuma lihat dari sisi satu ayat ini saja, tidak ada memang perkataan tentang apa pengangkatan atau eh, menghindar dari aniaya, tapi justru disebutkan dalam dunia kita akan menderita penganiayaan. Tapi Yesus, Tuhan telah mengalahkan dunia. Ya, jadi dia meminta kita sebagai pengikutnya untuk bertahan, untuk menguatkan hati. Ya, oke ya.
Saya lanjutkan. Nah, ini sebelah kanan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, atau disebut parousia sebutannya ya. Ini ada tiga paham juga di sini Bapak Ibu. Premill, postmill, atau amillennialism ya. Postmill, premill, ini ada ayat-ayatnya masing-masing menggambarkan apa yang disebutkan dalam doktrin ini. Ini juga doktrin yang berkaitan dengan rapture ya, tentang kerajaan 1.000 tahun ya. Jadi ini pengangkatan, ini adalah kerajaan 1.000 tahun. Kapan kerajaan 1.000 tahun itu? Yang apa? Ini pun ada tiga doktrin, tiga faham. Ayat-ayatnya ini kalau yang tentang rapture, ini yang sering dipakai sebagai dasar 1 Tesalonika 4:17, Yohanes 14:1-3, dan 1 Korintus 15:51-52. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, eh, ayatnya begitu banyak ya. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, memang setiap ayat di sini bisa diklopkan atau menggambarkan apa yang menjadi doktrinnya. Demikian juga masing-masing ini. Itu yang membuat kita tuh semua sebetulnya agak terbelah dalam hari-hari ini. Rapture, parousia, ya, tribulation, ini tiga istilah yang penting di dalam eskatologi, ya. Dan juga jangan lupa ada satu lagi dispensasionalism atau dispensasionalisme. Ini menjadi satu hal yang penting bagi kaum pre-trib, bagi kita. Dispensasionalisme ini tidak dikenal oleh mereka yang tidak percaya pre-trib atau rapture sebelum kesengsaraan besar. Jadi dispensasionalisme ini sesuatu yang memang unik dan itu hanya dimiliki oleh kita ya, evangelical, oleh karismatik Pentakosta. Apa itu dispensasionalisme? Nanti kita akan singgung sedikit ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya bayangan. Hari ini memang tema khotbahnya atau tema renungan kita lebih banyak bersifat akademis. Jadi kadang-kadang mungkin ada istilah-istilah yang belum dikenal oleh teman-teman yang hadir di sini. Saya mohon maaf, tapi boleh ditanya, nggak apa-apa. Kita justru dari sini teman-teman yang mungkin masih asing dengan istilah-istilah ini nanti boleh bertanya. Ya. Nah, bahkan untuk rapture, ya, rapture tuh ini ya, pre-tribulational, mid pre-tribulational, ada post-tribulational. Sangat unik. Sebelum terjadi kesengsaraan, terjadi pengangkatan. Di tengah-tengah kesengsaraan terjadi pengangkatan, itu yang dimaksud dengan mid ya. Di tengah-tengah masa sengsara terjadi pengangkatan, atau setelah kesusahan atau setelah masa kesengsaraan baru terjadi pengangkatan. Jadi masalah pengangkatan ya, rapture ini pun ada tiga jenis faham, tiga konsep. Ini beda dengan yang sebelah kanan tadi. Ini kan bicara tentang kerajaan 1.000 tahunnya. Kerajaan 1.000 tahun mau kapan ini? Ada kaitan tapi ada perbedaan. Tidak, ini tidak persis sama, tidak identik. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Dicatat aja kalau memang ada hal-hal yang membingungkan, nanti kita masuk dalam forum diskusi lebih banyak di sana bisa tanya jawab. Nah, ada beberapa gambar di sini Bapak Ibu. Sebelah kiri, pengangkatan Tuhan Yesus ya disaksikan oleh para murid ini di Kisah Para Rasul ya. Ini kan ada sesuatu yang sangat unik atau mungkin istimewa hari itu. Para murid melihat Yesus terangkat ke surga. Dan kemudian ada malaikat yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus juga akan turun seperti hari itu, seperti peristiwa hari itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus secara fisik terangkat naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Dan ini akan terulang kembali nanti menurut malaikat, ya, kedua malaikat. Kita ingat di Perjanjian Lama, Bapak Ibu,
Ini adalah Henokh. Henokh juga terangkat, ya. Ada di ini di Ibrani 11 ayat 5 nanti bisa dibaca ya, ini ayatnya ya. Jadi karena Henokh adalah orang yang berjalan atau bergaul dengan Tuhan, maka dia diangkat, tidak mengalami kematian tetapi diangkat ke surga bersama Tuhan. Orang kedua yang diangkat ke surga adalah Elia. Nabi Elia diangkat atau terangkat ke surga dengan melalui apa naik kereta berapi itu ya, kereta eh, yang disaksikan oleh Elisa. Kalau Bapak Ibu nanti baca ya, nanti di Perjanjian Lama juga ada. Jadi dua orang ini adalah contoh yang sangat unik, orang yang diangkat ke surga, mengalami peristiwa pengangkatan di Perjanjian Lama ini. Kemudian Yesus terangkat, ya. Kemudian ada Rasul Paulus, Bapak Ibu, dan ini adalah Yohanes. Menurut yang saya baca ya Bapak Ibu, ini pun menjadi salah satu yang menarik. Rasul Paulus dalam salah satu ayatnya, dalam salah satu perikopnya, dia juga sudah terangkat ke surga, ke langit ketiga. Bapak Ibu nanti bisa cari ya teksnya. Jadi Rasul Paulus sendiri mengalami, tapi di sana disebutkan entah dengan tubuh, entah tidak, Rasul Paulus dengan rendah hati tidak mengatakan bahwa tubuhnya terangkat naik ke langit ketiga, tetapi dia mengatakan entah dengan tubuh, entah tidak, tapi dia terangkat naik ke langit ketiga, bertemu dengan Tuhan. Jadi bisa dibaca. Jadi sesuatu yang sangat menarik ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya ini di Wahyu ya, sebuah eh, apa nih, sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata padaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan padamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kepada siapa perkataan ini? Kepada Yohanes. Makanya Yohanes inilah yang kemudian menuliskan kitab Wahyu, Revelation. Jadi ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu, yang sebetulnya menurut kalau yang kita baca artinya sudah pernah naik ke surga. Rasul Paulus, Rasul Yohanes juga meskipun di sini tidak terlalu jelas ya, tapi katakan naiklah kemari. Berarti terangkat dong. Jadi tribulation atau rapture itu apakah memang ada? Nah, kalau lihat dari contoh-contoh ini sepertinya ini kan pola-pola yang kita dapatkan dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi sebenarnya tidak salah juga ada pemahaman, ada konsep orang kudus, orang percaya satu saat, satu waktu akan terangkat. Tinggal memang kapan terangkatnya. Nah, itu yang menjadi titik perdebatan yang lain. Terangkatnya kapan? Sebelum kesengsaraan, selama masa kesengsaraan, atau setelah masa kesengsaraan. Sejarah konsep pengangkatan ini sebetulnya saya kutip dari salah satu sumber. Jadi ternyata konsep rapture ini baru di abad 18 sebetulnya ya. Tapi memang di abad-abad awal ini pun sudah ada penafsiran-penafsirannya, tetapi paling gencar, paling kenceng itu sejak abad ke-17 18 ini ya. Awal kebangkitan tentang rapture mulai menjadi topik para hamba Tuhan, teolog, akademisi pada zaman itu ya. Ini namanya John Nelson Darby. Dia juga yang mempopulerkan atau memperluas tentang konsep rapture yang hari ini dipegang oleh gereja-gereja. Ya, pre-trip rapture itu yang tadi saya sebutkan. Doktrin rapture modern, khususnya yang terkait pandangan pre-tribulation, semakin diperjelas melalui pengajaran dari John Nelson Darby dan Plymouth Brethren di abad 19. Selanjutnya semakin dipopulerkan melalui Scofield Reference Bible dan serial film bertema yang serupa dengan judul Left Behind. Ya, ada serial filmnya tentang ini kan, Left Behind. Jadi orang-orang Kristen sebagian ya besar, khususnya yang hari-hari ini percaya dengan pre-trib,
Kita sudah dijejali ya, dijejali dengan yang contoh apa film-film tentang Left Behind itu juga tertinggal ya, tertinggal di belakang. Kita jangan mau tertinggal di belakang. Nah, itu udah zaman masa kesusahan yang besar. Kita harusnya sebisa-bisanya terangkat sebelum masa kesusahan. Itu kan begitu kencang itu. Suara seperti itu atau doktrin seperti itu. Nah, saya angkat atau saya bandingkan dengan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh doktrin eskatologi dari Alpha Omega, di mana saya waktu itu bersekolah atau sekolah di sini. Ini dari Diktat STTKU ya, saya kutip satu halamannya. Jadi kalau menurut doktrin ini, ya, jadi di sini adalah kebangkitan Tuhan Yesus ya, di sini yang pertama ini. Kemudian di sini adalah masa hari ini gereja, masa apa perjanjian masa anugerah, zaman anugerah disebutnya seperti itu ya. Nah, di sini ada disebut buah sulung gereja. Ada pertemuan di udara sebelum terjadi yang merah ini adalah masa kesengsaraan, 7 tahun masa kesengsaraan, maka ada pengangkatan yang pertama atau pengangkatan buah sulung gereja. Gereja akan diangkat di sini. Pertemuan di udara. Ini konsepnya pre-trib rapture ya, pre-tribulation rapture. Kalau yang mid-trib rapture di sini, buah sulung Israel. Jadi ada yang memang percaya begitu pada pertengahan 3,5 tahun setelah yang pertama, orang-orang Israel yang diselamatkan juga terjadi pengangkatan. Ini buah sulung Israel. Kemudian yang terakhir ini namanya buah susulan disebutkan di sini. Jadi masih tetap ada orang-orang Kristen ya yang memang ada di zaman masa kesusahan besar dan ini terjadi pengangkatan sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi sebetulnya kalau lihat dari konsep ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang yang pertama itu di awan-awan, yang kedua baru datang ke bumi untuk berkuasa 1.000 tahun, masa milenial, masa 1.000 tahunnya di sini. Kedatangan Tuhan yang kedua di sini. Ini menurut konsep pre-trib yang saya pelajari, yang saya terima dari waktu saya sekolah di sini ya. Ini kurang lebih mungkin hampir sama dengan, mungkin hampir, saya percaya mungkin hampir semua gereja-gereja yang percaya pre-trib seperti ini konsepnya. Mungkin hanya perbedaan kecil di sana sini. Jadi di sini ada Israel, ada gereja, dibedakan. Ya, gereja itu diangkat sebelum terjadi kesengsaraan besar. Kalau orang Israel yang kemudian berbalik kepada Tuhan Yesus, kan tidak semua orang Israel percaya Tuhan Yesus, percaya Mesias. Mereka masih menunggu Mesias, tapi bukan percaya Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus akan terjadi pengangkatan di tengah-tengah ini, di tengah-tengah masa kesengsaraan besar. Kemudian ini masuk pengadilan tahta putih setelah kerajaan 1.000 tahun dan ini kerajaan kekal. Nah, ini sebagai tambahan gambaran tentang pre-trib rapture. Jadi pre-trib rapture itu yang ini, ya, yang BSG, buah sulung gereja. Nah, Bapak Ibu tentunya bisa bertanya kepada gembala, Pak Gembala, kita ada di mana? Maksudnya doktrinnya mana? Yang ini ataukah bukan? Ya, ini namanya doktrin, ya, Bapak Ibu. Bukan dogma. Kalau dogma sesuatu yang sangat prinsip yang tidak boleh diubah atau sudah tetap fix gitu ya, dogma. Kalau doktrin masih mengandung penafsiran-penafsiran yang bisa berbeda satu dengan yang lain, tapi kurang esensial sebetulnya. Sebenarnya tidak terlalu esensial, tetapi itu memang menjadi hal yang menarik untuk sebagian dari kita juga. Kapan rapture? Kalau bisa sebelum penganiayaan, supaya tidak perlu mengalami masa sengsara. Kalau ada yang berpandangan gitu, maka orang-orang yang berlawanan akan mengatakan, loh kan kamu manja banget dari orang Kristen. Takut dianiaya ya. Mengikut Kristus kok takut dianiaya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kalau pada saat terjadi hal-hal yang itu,
Roh Kudus akan menolong kamu. Mengatakan sesuatu tidak perlu eh, bingung mengatakan apa yang Roh Kudus katakan. Tapi buat kita yang pre-trib mengatakan Roh Kudus sudah tidak ada di sini. Nah, ini sepertinya memang agak dilematis ya, agak kontradiktif. Apakah kalau sudah diangkat gereja ini kemudian Roh Kudus tidak ada di sini selama masa penganiayaan? Kalau disebutkan tidak ada Roh Kudus, agak kontradiktif. Berarti tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari sini. Berarti tidak ada orang Israel yang terjadi pengangkatan ini. Nah, itu kan hal yang rumit lagi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak akan masuk ke sana dulu. Nah, ini ya, dispensasionalisme apa? Sistem untuk memahami seluruh isi Alkitab dengan membagi menjadi beberapa periode zaman. Ada zaman tanpa dosa, ini aja, ada 7 zaman. Zaman tanpa dosa, zaman hati nurani, zaman pemerintahan para leluhur, zaman hukum Musa atau Taurat, zaman anugerah sekarang ini, atau dan yang ketujuh zaman kerajaan 1000 tahun. Ini adalah doktrin dispensasionalisme. Jadi Alkitab dibagi beberapa zaman untuk memahami karya penyelamatan dari Tuhan. Ya. Nah, di sini Israel dan gereja adalah dua kelompok yang berbeda. Dianggap dua hal yang berbeda. Sedangkan untuk mereka yang tidak percaya dispensasionalisme, mereka katakan hari ini gereja adalah perpanjangan dari Israel. Gereja adalah Israel rohani, sehingga tidak ada lagi yang namanya Israel dan gereja, tapi gereja adalah Israel rohani dan gereja adalah Israel juga. Kelompok yang sama. Gereja adalah penerus dari Israel. Beda kan ya, Bapak Ibu? Penekanan literal, historical dan gramatikal juga berbeda ya. Ini antara kelompok yang dispensasionalisme dengan yang non dispensasionalisme berbeda cara penekanan ininya, cara penafsirannya. Penganut premil. Nah, kalau dispensasionalisme biasanya menganut premilianisme. Yang tadi ya, ada peristiwa eh, rapture sebelum terjadinya tribulation dan ada premilianisme ya. Ada istilah itu ya, premil, tribulasi atau aniaya. Ini ya, saya mungkin sekilas saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kita bisa bahas sedikit. Ini ini menurut 70 minggu Daniel, tribulasi aniaya ini dari sisi mereka yang percaya ada 70 minggu ya, 70 minggu tahun atau 70 weeks of year itu 490 tahun ya. Tapi kemudian di minggu ke-49, 48 ke 49 itu terjadi jeda. Nah, itulah yang jedanya itu yang untuk masa-masa hari ini. Termasuk nanti adalah masa kesengsaraan 7 tahun terakhir atau minggu yang terakhir. Ya. Oke, saya rasa ini bahan-bahannya. Mungkin saya akan stop dulu supaya ada diskusi Bapak Ibu karena ini banyak banyak benar. Saya katakan padat. Kalau mau ditanya, mendingan ditanya dulu. Kita masuk forum tanya jawab. Tapi kalaupun nanti ada waktu, kita bisa masuk lagi lebih mendalam tentang salah satu poin yang ada di sini. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, saya hold dulu ininya, materinya. Nah, silakan kalau mau ada yang bertanya, mungkin Pak Mario. Silakan Pak Mario Oh, untuk baik. ambil alih Terima dulu. kasih. Ya, Ya, sesi pertama lah katakan gitu ya. Walaupun nanti perlu ada sesi kedua baru dilanjut, tapi kalau enggak, karena ini bahannya banyak dan saya baik. harus akui sebenarnya Hmm. saya perlu ada sparring partner nih untuk menjelaskan Oh, ini, nggak bisa. Jadi untuk ini supaya saling melengkapi ya. Tadinya saya mau undang dari hamba Tuhan dari hmm. kalangan Injili,
supaya kita punya pandangan itu lebih beragam, maksudnya ya. Tapi kebetulan hari ini tidak ada yang available. Apakah mungkin dari gereja Reform atau dari mana supaya kita bisa dengar juga argumen mereka tentang rapture, ya kan? Mm-mm. Kan mereka punya pandangan yang berbeda dengan kita yang karismatik Pentakosta. Pak Mario silakan. Baik, terima kasih Pak Yesaya. Wih, ini ya, setengah lemak otak kayaknya udah terserap nih. Udah mengkerut Terus, setengah lemak otak kita nih. Memang, tapi menarik sih. Pasti banyak pertanyaan sebetulnya Pak ya. Cuma memang pemahaman rapture-nya sendiri itu belum terlalu kita pahami. Dalam artian rapture-nya itu terbagi kan ada tribulation, ada millennium. Pak ya gitu ya. ya. Kalau kita bicara tentang hal ini, sebetulnya apakah rapture itu preeliminasi itu dulu ya Pak ya. Yang paling dasar kan itu Pak. Hmm. Apakah rapture itu preeliminasi atau post millennium Hmm. atau amillennium gitu dulu ya Pak ya. Itu tuh dasarnya itu dulu. Baru nanti masalah nanti ketemunya ada tribulation loh gitu ya kan. Hmm. Kalau tidak preeliminasi Ya, berarti preliminium milenium. berarti premillennium berarti ada tribulation. You kena tribulation ya kan. Tapi kalau misalnya di post millennium berarti kita tidak kena justru kena ya Pak ya terbalik. Nah, Premillennium berarti kita tidak kena tribulation. ya, Terangkat semua Pak ya gitu ya. ya, Terangkat nih. Tapi kalau post millennium berarti kita semua kena tribulation. Itu yang ditakutkan gitu kan ya Pak. Jadi ya, ada sebagian paham yang seperti itu, ada yang tidak percaya terhadap rapture itu sendiri. Ya, ini kembali kepada mereka sendiri Pak ya gitu ya. Nah, ya. itu dulu. Benar nggak Pak? Dasar itu dulu. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke, saya keep dulu ya. Ya. Ada sebenarnya bahannya tadi itu yang Nah, tadi saya sempat tunjukkan tadi nanti betul. penjelasannya di sana. Nah, Tapi secara umum bahwa pengangkatan itu memang sebetulnya hampir semua percaya mm-mm, ada. mhm. Tapi kapan pengangkatannya itu yang Ya. menjadi Mm, pertanyaan. mm. Ya, kalau post milenium memang tadi disebutkan setelah post milenium Vision. pengangkatan itu terjadi setelah terjadi masa kesengsaraan itu Ya. kita Mm-mm, mengalami. Kalau mm-mm. amilenium justru mengatakan sekarang ini memang sudah terjadi. Sudah. Mm, Sekarang penganiayaan yang terjadi hari-hari ini pun sudah termasuk bagian dari betul. kesengsaraan. Ya. Jadi mereka tidak melihat atau tidak mengakui yang tadi dispensasionalisme itu Nah, yang ada 7 tahun, ada empat ya. minggu ke 49 Ya. itu loh. Itu yang membedakan di sana Ya. sebetulnya. Betul. Dispensasionalisme. Mm. Ya. Ya, jadi kalau premil atau postmil kan itu bicara tentang apanya Capture-nya. capture-nya ya, ya Hmm. itu ya. Betul. Apa sudah menjawab belum, Pak Mario? Barusan ini atau mau Menjawab sih. sih? Justru saya pengen bawa teman-teman Ya. eh, mengerti dulu dasarnya ini karena Hmm. agak agak berat sih betul Pak. Ya. Makanya saya bilang ini otak saya lemaknya udah kehilangan setengah nih Pak. Nah, itu tadi Nah, kan dasarnya dari ayat yang mengatakan itu tadi satu Tesalonika Tesalonika. kan Heeh. bahwa Tuhan akan melindungi kan Mm-mm. menetapkan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi itu dianggap bahwa itu Mm-mm. jadi Ya, dilindungi pengangkatan oke. sebelum terjadinya kemurkaan Ya. yang besar itu. Mm-mm. Padahal kan kalau tadi pengertian yang kedua itu juga tidak salah. Kita tidak Mm-mm. akan ditimpa murka itu artinya kita dijagai Mm-mm. sehingga kita tetap terlindung atau aman atau selamat meskipun yang lain Ya, kena murka. betul. Oke. Tidak Ya, harus teman-teman sudah diangkat. mengerti dulu ini, Ya, dasar ini dulu, ngertiin ya, dah dulu gitu loh ya, ya. supaya bisa kita lanjut nih. Banyak pertanyaannya Pak saya, Pak.
Oke, Banyak pertanyaan justru. ya, ya. Jadi jadi moderator malahan jadi banyak pertanyaan. Jadi Kemarin saya moderator. coba Ya. belajar gitu. Nah, ini ada pertanyaan di grup chat ya. Ya, Saya baca dulu ya, dari Bu Feni nih. baik. Oh, itu, Pak Mario boleh bacakan. Ya, Baik, Pak. Oke. Bisa keluar sih, Pak. bisa nggak lihat chat? Lambat kalau Pak saya masih muter. Oke. Belum belum dapat. Masih muter-muter. Atau saya baca nggak apa-apa lah. Ya, oke. Saya yang Baik, baca. Pak. Iya, Pak. Ini Bahasa muter. roh akan berhenti. Apakah dimulai saat ini? Mm-mm. Karena banyak gereja akhir zaman tidak terlalu banyak menggunakan bahasa roh seperti yang tertulis di kitab Mm-mm. Korintus. Oke. Jadi Mm. pertanyaan Bu Feni kaitan dengan ada satu pemahaman bahwa sebelum masa kesengsaraan itu atau Roh Kudus akan diangkat kan. Kurang lebih kan itu Mm. sebetulnya. Nah, jadi kalau Mm. bahasa roh sebetulnya tidak menggambarkan itu, Bu Feni. Bahasa roh kan salah satu dari karunia roh, ya kan? Memang kalau dianggap Roh Kudus sudah tidak ada di bumi atau tidak ada bersama dengan kita, maka semua karunianya berarti sudah berhenti. Itu memang konsekuensinya seperti itu. Ya, konsekuensinya memang seperti itu. Tapi kembali berarti ini satu pemikiran yang menarik. Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus nanti satu saat akan tidak ada lagi di bumi selama masa sengsara, ya berarti memang tidak akan ada bahasa roh. Semua karunia roh sudah tidak ada, sudah berhenti pada saat itu ya. Kalau kita percaya Roh Kudus diangkat. Mm. Nah, cuman ini kalau keberatan atau dari pihak yang satunya mengatakan kan selama masa kesengsaraan pun apakah Allah tidak bekerja? Artinya tadi itu yang berarti gereja gagal melihat perannya di dalam apa kesusahan Yakub. Nah, dibalikin ke sana. Gereja gagal melihat adanya kesusahan Yakub. Harusnya bisa berperan. Kesusahan Yakub itu berarti orang-orang Israel dalam kondisi memang sangat tertekan. Mungkin terjadi penganiayaan. Nah, apakah hari ini kalau kita lihat orang Israel sudah mulai dimusuhi seluruh dunia itu adalah masa penganiayaan buat mereka? Bisa jadi Israel hanya dibela oleh Amerika kan? Coba dibayang-bayangkan, coba kita reka-reka nih ya. Apakah hari ini, yang kondisi hari ini benar-benar sudah mencerminkan apa yang disebutkan dalam Alkitab? Mungkin juga ada mirip-miripnya ya. Nah, toh kita hari ini masih di sini. Gereja masih ada. Nah, kalau gereja tidak menopang atau tidak menjadi penolong, ya seperti yang tadi dikhawatirkan, kalau terangkat kan berarti tidak ada yang ini gereja gagal melihat perannya di dalam masa kesengsaraan Yakub ini, masa kesusahan Yakub, keturunan Yakub Israel. Sehingga mereka menolak bahwa oh Roh Kudus tetap akan ada, nggak diangkat, nggak terangkat. Jadi konsep bahwa Roh Kudus akan diangkat pada saat gereja terangkat itu mereka tolak. Jadi kalau dibilang hari ini tidak ada Roh Kudus, sebenarnya nggak juga ya kan? Hari ini masih karena masih ada kita gereja masih ada gereja akhir zaman dan kita masih bisa menggunakan bahasa roh termasuk itu salah satunya karunia roh tapi ada mujizat juga ada ya karunia yang lain juga masih tetap ada. Ini hal yang cukup rumit, Bapak Ibu. Ya, kita kadang-kadang nggak akan bisa mendapatkan sesuatu yang klop dari semua sisi, tapi sebagian dari hal-hal kita bisa mereka-reka untuk mencari yang paling tepat. Rumit, memang rumit. Apakah Bu Feni terjawab, Bu Feni? Pak, terjawab.
Ya, semoga bisa terjawab ya. Kalau belum terjawab nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Kita cari lagi nih jawaban yang paling tepat. Yang pasti hari ini, sampai hari ini, meskipun sebagian gereja tidak berbahasa roh atau tidak mewujudkan karunia-karunia roh, tapi sebagian tetap masih ada gereja yang tetap mengaktifkan karunia roh kan. Jadi Roh Kudus masih tetap ada bersama dengan kita semua. Jadi konsep bahwa Roh Kudus akan terangkat naik sebetulnya belum terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Nah, itu aja tinggal kita lihat nanti bagaimana. Tidak akan pernah terjadi atau memang belum terjadi. Saya lanjutkan atau Pak Mario bisa lanjutkan atau ada yang mau bertanya yang lain? Silakan ya, kita bebas. Iya. Tanya Pak Yesaya. Ya, Bu Yekti silakan. Eh, saya tuh mau bertanya soal masa tribulasi itu sebenarnya dimulai dari pembukaan metrai atau waktu cawan murka. Karena kan rapture itu kan Hmm. untuk pengertian kita selama ini rapture ini kan untuk menghindarkan orang percaya dari murka. Sementara murka itu kan sebenarnya cawan murka. Jadi Hmm. tribulasi mulai dari pembukaan metrai atau ketiga-tiganya itu sudah termasuk masa tribulasi. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, soal ada beberapa yang tidak percaya bahwa rapture itu ada. Ini dari yang saya pelajari itu, menurut konteks paroisia itu ada 3 fase. Jadi rapture itu kesimpulannya itu rapture itu bicara tentang bukan tentang pelarian. Jadi rapture itu bukan tentang pelarian bahwa kita dihindarkan dari hal-hal Hmm. masa kesusahan, tetapi tentang pemindahan ke sesuatu yang baru. Iya, pemindahan ke Terima sesuatu kasih. yang baru itu bersifatnya non fisik, gitu kan ya? Jadi Sifatnya non fisik kan, itu. Pemindahan ke eh, sesuatu yang baru non fisik atau fisik? sepertinya sepertinya tadi saya tidak begitu jelas itu sepertinya non fisik ya. Iya, enggak itu Kayak pandangan dari pihak yang tidak percaya itu kan, tidak percaya ada rapture, makanya mempertanyakan itu. Dianggapnya adalah pemindahan yang sifatnya non fisik. Tapi kalau yang percaya rapture, kita kan percaya ada perubahan secara fisik. Meskipun fisik yang sekarang akan berubah menjadi yang yang beda. Fisik istilahnya badan apa tubuh kemuliaan itu kan. Kita kan selalu pemahamannya gitu. Jadi seperti waktu Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit, itu tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Nah, orang-orang eh, kita juga menunggu seperti itu. Paling tidak doktrin ini adalah mengajarkan pada saat menjelang atau rapture itu tubuh akan berubah. Tubuh jasmani kita akan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu yang sebagian dari yang percaya pre-trib melihatnya seperti itu. Ada di Korintus juga disebutkan, makanya ayatnya kan diambil di Korintus pada sesaat kemudian atau itu misteri, masih misteri, semua misteri. Sesaat akan terjadi perubahan. Nah, perubahan itu ya tubuh kita, yang tubuh yang darah dan daging ini tidak ada bagiannya di dalam kerajaan Allah kan, akan berubah dalam sekejap. Itu yang disampaikan di Korintus, nanti bisa dicari di Korintus. eh itu pertanyaan yang kedua ya tadi ya. Jadi kalau menurut mereka yang tidak setuju dengan pre-trib, jadi pengangkatan atau mungkin yang disebut perubahan itu adalah perubahan dari yang belum menjadi orang percaya, menjadi orang kudus. Orang belum percaya menjadi orang percaya itu pun sebuah perubahan. Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang baru. Ya kan
menjadi manusia baru, itu tuh udah menjadi titik awal di mana terjadi perubahan. Manusia lama menjadi manusia baru. Nah, kalau kita yang percaya pre-trib, setelah menjadi manusia baru pun nanti ada tubuh kemuliaan. Ada tahap berikutnya menjelang eh, diangkat. Sama-sama ya, kita coba satu demi satu nih. Kita ibaratnya mencerna sesuatu yang memang tidak mudah. Tapi kita kalau mau percaya yang ini, kita yakini aja, nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang istilahnya membuat kita keliru dan kemudian kita tidak jadi masuk surga. Enggak juga. Tapi ini hanya bicara tentang masalah rapture, masalah nanti perubahannya terjadi kapan, ya kan? Sebelum tribulasi ataukah setelah tribulasi. Yang penting yang menjadi sorotan pihak mereka itu yang harus kita pahami. Kita nggak takut aniaya. Tapi pada saat tertentu, kita ambil contoh, Lot diselamatkan atau Nuh diselamatkan. Ya. Apakah Nuh atau Lot takut dianiaya? Tidak disebutkan sih dalam Alkitab, tapi yang pasti karena mereka dekat dengan Tuhan, dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Bahkan kalau Lot diselamatkan karena Abraham. Abraham yang Tuhan memperhatikan Abraham, maka Lot diselamatkan. Nah, ini sesuatu yang menarik menarik juga. Bukan Lotnya sebetulnya yang Tuhan perhatikan, tapi karena memperhatikan Abraham, sehingga Lot diselamatkan oleh Abraham. Nah, konsep seperti itu kan hari ini pun juga masih tetap bisa pola itu masih bisa terjadi. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dikasihnya, orang-orang yang dekat dengan dia. Tapi kita tidak takut aniaya kalau memang itu harus terjadi. Seperti para rasul menerima atau mengalami aniaya, dibunuh, ya kan, untuk memberitakan keyakinannya, untuk mempertahankan keyakinannya. Kita harus punya punya harusnya punya seperti itu semangatnya. Bukan kita mau lari dari aniaya, tapi kita kalaupun aniaya itu harus terjadi, terjadilah. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendakku, kan harus itu. Tapi kalau ada doktrin tentang pengangkatan, ya kita juga oke, kita pelajari, kita pahami, tapi bukan itu yang kita uber, bukan itu yang kita pentingkan. Syukur kalau memang seperti itu, tapi kalau enggak, nggak apa-apa juga. Kita jangan terpecah fokusnya kepada yang bisa kita lakukan selama masa penantian. Itu yang mungkin perlu. Nanti itu sebenarnya kesimpulannya dari sesi hari ini. Apa yang bisa kita lakukan selama masa kita hari ini di bumi, ya lakukan sebaik-baiknya. Kalau kita harus dianiaya dan itu memang eh, seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan izinkan, ya terjadilah. Ya, Stefanus dirajam batu. Kenapa Tuhan tidak menolong? Toh ya Tuhan izinkan, tapi tetap ada sesuatu yang kemudian Saulus menjadi Paulus karena peristiwa Stefanus. Dan itu menjadi sumber atau salah satu tiang dari kekristenan kita hari ini. Kalau Saulus, kalau misalkan Stefanus tidak dirajam atau diselamatkan, mungkin beda cerita. Tidak muncul Saulus, tidak ada Paulus, mungkin ya. Ini namanya kan saling saling berkaitan. Ya, jadi hari ini kita diingatkan rapture doktrin yang memang kita pahami, kita mungkin terima dengan penuh rasa syukur juga. Tetapi kalaupun tidak seperti itu, kita juga siap. Kita juga tahu kok ada hal-hal yang memang tidak harus seperti itu. Dan doktrin itu tetap ada hal-hal yang bisa aja lemah, ya kan? Nah, makanya kelemahan-kelemahan doktrin itulah yang kita coba
kita lihat dengan mata yang apa jelas ya, bagian-bagian mana, oh ini ini kayaknya nggak tepat nih, ini mengada-ada nih, kayaknya hanya untuk mendukung doktrinnya, kerangka doktrin sehingga memasukkan sembarangan misalnya. Ya, kita akan lebih dihormati daripada kita berpegang pada sesuatu yang kita tidak yakini sepenuhnya hanya karena itu menjadi doktrin atau menjadi ya itu indoktrinasi. Menjadi sesuatu yang dipaksakan, tapi kita harus paham. Itu pertanyaan yang kedua tadi ya, Bu Yakti ya. Apa terjawab nggak? Jawab. Kalau yang pertama tadi, oke, tentang masa ya, masa itu ya, cawan murka dan sebagainya itu ya. Masa tribulasi itu dimulai dari metre atau kan Hmm. itu ada 3 metre, sangkakala sama cawan murka. Ya, Itu apa dari mulai metre sampai cawan murka karena 3 hal ini kan kelihatannya tanda-tandanya hampir sama ya Pak. ya, Ada beberapa hal yang sama gitu. ya. Sebetulnya kembali ini tidak ada yang jelas tentang oh kalau sudah masuk ke cawan atau masuk ini berarti sudah masuk tribulasi. Tapi yang penting kita lihat tanda-tanda itu seperti tadi yang ayat yang pertama kali disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan tanda-tandanya. Tapi Tuhan Yesus anak sendiri pun tidak tahu kapan waktunya. Jadi tanda-tanda saja yang kita perhatikan seperti yang di dalam kitab Matius atau Lukas itu tadi. Tanda-tanda termasuk di Wahyu ya. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang memang overlap ya, overlap dan mungkin menyerupai dengan apa yang kita alami, tapi mungkin kok tidak berlanjut dan sebagainya. Tidak ada kejelasannya di situ, Bu Ekti. Sorry, saya juga tidak terlalu sebenarnya topik eskatologi ini pun buat saya harus jujur, saya terus terang mengakui tidak terlalu mendalami dengan mendalam karena saya juga melihat yang penting buat kita ada kewajiban, ada kesempatan, kita lakukan yang sebaik-baiknya dengan pertolongan dari Tuhan. Itu aja. Kadang-kadang kalau kita memahami tentang yang seperti gini, menjadi kecil hati ataukah mungkin terpecah fokusnya sehingga malah terbengkelai apa yang menjadi tugas kita. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, lakukan aja dah sampai terakhir, sampai sebisa-bisanya kita lakukan. Kita belajar itu kadang-kadang kita menunggu-nunggu malah jadi malah bingung sendiri, terjebak sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh nantinya. Kalau saya pribadi loh ya, tapi nggak apa-apa, seneng kok, saya tetap seneng belajar. Belajar hal-hal yang memang membuka wawasan, tapi kita tahu ada berbagai perbedaan pandangan, ayat-ayat yang dimaknai secara berbeda, dan keduanya atau bahkan itu semua itu punya dasar yang sama kuatnya. Jadi bingung kita. Padahal ini tidak esensial. Nah, eh, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya ada beberapa slide untuk sesi berikutnya. Pak Mario gimana? Ya, Pak, masih ada yang bertanya atau enggak? Kalau saya semua bertanya gini, Pak, intinya Ya, saya pernah baca ya, Pak, di David Pawson, bukunya David Pawson, itu ya, intinya wahyu itu adalah jangan dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Ya, di antaranya kan wahyu hmm, itu terjadi yang pasal 12-13, Pak, ya, dalam hal ini ya, hmm, kepada hal-hal tribulation gitu. Nah, itu harus dilihat sebagai perkawinan anak domba. Seluruh seluruh wahyu itu dibilangnya gitu ya Pak ya. Terus dia persamakan dengan tentang 5 gadis bijak ya, dan 5 gadis bodoh Pak ya. ya, Bahwa kita ini tengah menantikan hal itu, menantikan wahyu itu, menantikan kitab wahyu itu terjadi gitu Pak. ya, Kenapa kita harus takut gitu kan? Intinya yang seperti Pak betul. saya tadi bilang kan, intinya kita akan masuk kepada pernikahan. Kita bukan hanya tunangan aja loh Pak gitu Ya, ya. Kita sebagai orang tua kalau punya anak perempuan juga ini pacaran mulu ya kan. Kapan lu mau kawin? Nah itu. Jadi kita harus melihat itu.
Karena pada saat mempelai pria itu datang, itu yang akan terjadi adalah kita menikah gitu kan Pak intinya ya. Kalau melihat ke arah perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh gitu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi yang harus takut adalah yang gadis-gadis bodoh itu. Nah, Hmm. sementara kita kan katakan setiap bulan atau setiap hari juga di motivasi iman, kita diberikan pembekalan iman ya, pemberikan iman sehingga punya pengharapan bahwa kita pasti dinikahin gitu. Itu Pak, kalau dari saya seperti itu ya. Ya, Nah, terus waktu itu kan Pak ya saya minta saya coba orang reform ini mau nggak bicara tentang rapture ini gitu ya Pak ya. ya, Cuma sempat waktu itu bahwa dia kan tidak terlalu percaya atas rapture Pak. betul. Karena dia mendasari kepada dia bilang Mario coba baca Kisah Rasul 1 ayat 11. Hmm. Tuhan yang datang, bukan kita yang diangkat, dibilangnya gitu. Nah, bagaimana kita? Saya nggak saya berkata-kata sih ya, intinya udah saya terima dulu gitu. Waktu itu kan saya cuma mau mengundang, Pak mau nggak Bapak bicara hal ini di Ya, komunitas kita gitu. Gitu Pak, makasih Pak. ya, oke, makasih Pak Mario. Memang reform itu setahu saya amil ya, mereka amilenium, Ya betul betul. milenium ya. Jadi mereka lihat hari ini pun sudah masa masa persiapan itu loh, masa persiapan ya udah termasuk 1.000 tahun. Coba kita lihat ya. Saya share materi dulu beberapa ini yang tadi sempat terhenti ya. Coba kita lihat sama-sama di sini. Oke, ini premil. Premil itu sebenarnya ada dua ya, klasik dengan pre-trib. Nah, ini pre-trib ini yang sekarang yang banyak dianut oleh gereja-gereja itu ya, Pentakosta Karismatik. Kita lihat yang klasik. Nah, klasik premil ini pada saat Kristus datang langsung terjadi pengangkatan atau terjadi ini ya, resurrection atau kebangkitan. Dan langsung hari itu atau pada saat itu juga ya eh, Kristus datang ke bumi untuk 1.000 tahun. Itu yang namanya klasik, premil, klasik. Ini dianut oleh bapak-bapak gereja, beberapa bapak gereja di abad-abad pertama itu seperti ini konsepnya. Kemudian ini milenium atau tuh ada mileniumnya 1.000 tahun, kerajaan 1.000 tahun di bumi. Kemudian di sini terjadi kebangkitan dari orang-orang yang tidak percaya atau penghakiman akhir. Kemudian di sini masuk kondisi yang terakhir, eternal state, kekal, kerajaan kekal. Ini konsep klasik premil. Nah, yang sekarang gereja-gereja kita banyak kan seperti ini, pre-trib, premil. Jadi rapture, kenaikan surga, kenaikan kebangkitan dari apa orang-orang percaya. Kemudian di sini ada masa tribulasi 7 tahun. Ya, bedakan di sini kan immediate, tapi ini ada 7 tahun, barulah Kristus datang untuk memerintah selama 1.000 tahun, kerajaan 1.000 tahun di sini. Jadi bedanya ada 7 tahun tribulasi ini. Kalau yang klasik tidak disebutkan, ya. Tapi berarti tribulasinya ya sepanjang masa-masa sebelum terjadi kebangkitan atau sebelum terjadi pengangkatan ya, pengangkatan dari kaum ini orang percaya. Paham ya? Ini kalau premil nih. Kalau yang kedua postmil. Nah, postmil ini nggak terlalu banyak tapi ada juga yang menganut amil lebih banyak dari postmil. Nah, ini sebetulnya church age sekarang ini adalah milenium ya. Milenium itu ada di dalam church age ini masa-masa zaman anugerah ini. Kemudian nanti Kristus datang. Nah, disinilah terjadi pengangkatan atau kebangkitan, termasuk yang tidak percaya dan yang percaya. Ada pengadilan terakhir ya, penghakiman akhir. Ini ada juga ayatnya. Kalau mau lihat dari sisi ini, ada ayat yang mengatakan seolah seperti itu. Ya, coba kita nanti ada nanti coba. Saya lupa nanti di mana ya. Saya baca ayatnya ada itu. Yang mati akan dibangkitkan ya.
kemudian menerima hukuman untuk yang fasik, sedangkan yang istilahnya yang orang percaya akan menerima hadiah atau menerima hidup kekal, kurang lebih seperti itulah. Itu ada ayatnya. Itu post meal. Nah, sedangkan yang amil ini ya, sekarang ini sudah masuk church age ini mirip-mirip dengan post meal ya sebetulnya, tapi dia tidak ada disebut milenium, tidak melihat no future milenium, tidak ada mileniumnya lagi, tidak ada masa 1.000 tahun. Kerajaan 1.000 tahun mereka tidak percaya. Dan itu langsung nanti Kristus datang untuk menghakimi ya, menghakimi orang-orang yang berdosa dan masuk ke dalam kerajaan kekal ya. Jadi tidak ada kerajaan 1.000 tahun menurut Amil. Menurut Posmil masih ada kerajaan 1.000 tahun, tetapi di dalam masa-masa ini, ya sekarang ini, Semarang sudah termasuk kerajaan 1.000 tahun mungkin. Nanti tinggal tunggu Kristus datang yang kedua kali. Ya, jadi mereka menolak keras yang seperti ini ya. Mereka tidak setuju dengan ini karena seolah-olah Kristus kok datang di sini ya. Kemudian apalagi ini ya, yang ini sorry, maksudnya premil, pre-trib, premil karena seolah Kristus datang dua kali. Yang pertama di sini untuk menjemput ya orang percaya, kemudian tapi 7 tahun kemudian baru datang lagi ke bumi. Jadi seolah ada dua kali. Bukan kedatangan Yesus yang kedua, Yesus yang ketiga ini. Kalau gitu. Yang pertama kelahiran, yang kedua di atas awan-awan, yang ketiga menjadi raja di bumi. Seolah gitu, mereka mengkritiknya gitu. Jadi ini dianggap sesuatu yang tidak tepat. Nah, kalau yang premil immediate tadi ya langsung datang yang kedua kali ya langsung datang langsung memerintah gitu. Nah, menurut saudara gimana? Ya. Oke, ini Emil, premil. Nah, ini bapak-bapak gereja tapi ada juga yang percaya pre-trib rapture ya. Ada Irenaeus, Eusebius dan Ephraim. Ini ada tiga yang percaya. Ada juga yang tadi yang tidak percaya pre-trib. Ada juga Ignatius ya, termasuk di sana. Ada juga nanti beberapa bapak gereja. Jadi bapak gereja sendiri dari sejak awal pun terjadi perbedaan pendapat. Ya, wajar dong hari ini kita masih berbeda ya. Nah ini cuman mau mengingatkan tadi ya. Ini waktu Allah memusnahkan kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat ditunggang balikan itu. Jadi Lot diselamatkan karena ada Abraham yang mendoakan. Kalau tidak ada Abraham, mungkin Lot juga untuk apa Tuhan menyelamatkan istilahnya. Karena Lot sendiri kan dianggap sebenarnya kurang berhasil mengajak orang-orang sekitarnya untuk percaya ya kepada Tuhan. Bahkan istrinya kan berbalik ya. Nah, zamannya Nuh juga sama ya. Ini kan sampai Nuh pada masuk dalam bahtera ya. Anak manusia menyatakan dirinya. Ya, jadi penyelamatan itu terjadi pada orang-orang yang memang Tuhan kasihi dari berbagai hal ya. Kalau dari Lot dengan Nuh kan karena bencana-bencana yang memang diizinkan oleh Allah. Bahkan Allah memang menghukum orang-orang yang murka atau durhaka pada saat itu. Nah, aplikasinya apa buat kita orang percaya nih? Yang pertama, membangkitkan pengharapan yang lebih besar dan teguh akan penggenapan kerajaan Allah dan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita sebagai mempelainya menghadap tahta putih. Ini aja yang kita perlu perkuat. Kita perlu perkuat, perlu terus pegang. Apakah mau pre-trip ataupun post-trip ataupun apapun istilahnya, kita tetap harus punya pengharapan seperti ini. Karena kita tahu Tuhan akan menjemput kita sebagai mempelainya. Ya, yang tadi Pak Mario katakan ya, ini sudah sama ya Pak Mario ya. Tadi
Nah, kesimpulannya saya sudah tuliskan seperti ini. Nah, yang kedua, mewaspadai dan memelihara iman percaya dalam setiap situasi apapun di sekitar kehidupan kita, termasuk berbagai jenis penderitaan dan aniaya, baik yang telah, sedang, dan akan menimpa seluruh umat manusia. Jadi kita tidak pernah tahu apakah kita ini sebetulnya sedang ada di dalam masa penganiayaan atau sudah menjelang berakhirnya masa penganiayaan atau bahkan baru akan dimulai. Kita nggak akan tahu juga. Yang pasti merasa teraniaya atau enggak hari ini kita sebagai orang Kristen menurut Bapak Ibu. Kalau kita lihat di beberapa lokasi, beberapa tempat mau berdoa, mau beribadah aja enggak boleh, enggak bisa. Itu kan teraniaya sebenarnya. Nah, ini pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu. Menurut saya ini yang paling esensi. Kita tidak perlu terlalu meributkan tentang doktrin, tetapi pengakuan iman rasul ini adalah dogma buat kita. Ini penting. Ini yang harus kita pegang dan ini yang tidak bisa ditawar-menawar menurut saya gitu. Saya mau ajak kita jangan apa terpecah atau mungkin distract dengan hal yang bersifat doktrinal. Doktrinal bisa saja berbeda, tapi kita punya esensi atau prinsip yang lebih utama dan ini adalah di dalam pengakuan iman rasuli ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Doktrin nggak apa-apa, kita berbeda, tapi kita tetap bersaudara dengan mereka yang dari Injili, dari Reform, dari manapun, dari Katolik. Kadang-kadang memang ada perbedaan, tapi memang ada beberapa dogma dari misalkan Katolik yang kita anggap sebetulnya, aduh ini beda jauh nih. Mereka anggap sebagai dogma soalnya. Itu yang agak lebih repot ya. Tapi kita tetap menganggap mereka sebagai saudara seiman. Tapi dogmanya emang ada yang beberapa yang saya juga nggak bisa habis berpikir kenapa kok menjadi penting buat mereka. Oke, itu yang materi kita hari ini, Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sebetulnya untuk diskusi lagi atau tanya jawab bagian yang kedua ya, Pak Mario. Pak, terima kasih Pak semuanya. Ya, Ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan dibuka forumnya. kalau masih ada boleh. Nah, hal-hal yang sifatnya teknis sekali sebetulnya saya Hmm, juga sudah siapkan bahannya. hmm, Termasuk tadi mengulas tentang kata pengangkatan rapture itu dari mana sih sebetulnya. Nah, itu pun sebenarnya saya ada slide-nya tadi, cuma saya skip. nah, nah, Apa nanti mau dilihat juga boleh. Rapture itu kata dari bahasa Latin, ya, kata Yunaninya ada harpazo. Ternyata harpazo itu dipakai secara umum, bukan hmm, bicara tentang pengangkatan rapture ini, tetapi hmm, banyak yang menggunakan kata harpazo untuk konteks yang lain. Jadi bukan hmm, kata yang istimewa. hmm, hmm, Termasuk yang bahasa Ibraninya ada lakah. Nah, itu banyak dipakai untuk konteks yang lain. hmm, Jadi tidak ada istimewanya. Jadi jangan mengistimewakan, oh itu kan harpaso. hmm. Harpaso artinya pengangkatan ini yang khusus nih menjelang Iya, iya. tribulation. Nah, enggak. Kita ada ayat-ayatnya nanti kita bisa lihat. Enggak tuh. Hmm, Terjemahannya bervariasi. Ada yang hmm, kata membawa, ada yang kata apa. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia pun tidak konsisten kan. Ketemu hmm, harpaso di sini katanya ini, ketemu iya, harpaso yang di tempat lain diterjemahkan hmm, berbeda. Jadi kontekstual. Jadi kita jangan berpatokan harpaso itu pasti sesuatu yang bersifat rapture, pengangkatan orang percaya. Enggak. Nah ini kalau nah, itu Pak, kemarin juga Pak ada ya lagi ngobrol sama orang Reform itu dia bawa juga firman di 1 Tesalonika 4 ya ayat ya, 16 tujuh ya, belas Pak. ya, Ya, sebab pada waktu itu, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu ya, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah Ya, itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong. Nah, ini yang dia ya, garis bawahi ada menyongsong, Pak. Menyongsong ya, Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ya. menyongsongnya ini dia bilang ada empat firman yang hampir sama Hmm, katanya dengan menyongsong itu, yaitu dari bahasa Ibraninya, Yunaninya adalah itu dinamakan sebagai apentesis, dia bilang gitu hmm, Pak. hmm. Menyongsong itu bukan berarti Yesus dari surga turun, nah kita songsong, kita dibawa ke surga. Dia bilang gitu, Pak. Jadi kita menyongsong, nah kita balik lagi ke bumi. Yesus itu memang mau ke bumi gitu. Nah, sesuai dia balikin lagi ke Kisah Rasul itu kan, Pak, yang Ya, 1:11 itu. Jadi kita tidak ke atas, kita cuma menyongsong dia dan balik itu Yesus ke bumi gitu. Dia hmm, masukkan ke Kisah Para Rasul, di Matiusnya sendiri ada dua dua ayat seperti hal hmm, tersebut gitu, Pak. Nah, hmm. makanya apakah ya ini kembali kita tambahan wawasan ya, Pak ya, tambahan wawasan dari orang reform yang seperti demikian gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu memang salah satu eh, perspektif ya yang kita juga Iya, betul. terima lah, kita terima, kita juga coba Hmm. selidiki. Oke, kita cari bahasa aslinya, kita cari bahasa-bahasa Hmm. yang apa padanan kata yang lain dan cari ayat Hmm. yang lain itu boleh. Itu lebih Iya. memperlengkapi kita kok. Hmm. Makanya kan kita tetap eh, cari yang paling tepat sesuai Iya, konteks. Itu yang betul. kita mau Tepat. pegang. Yang Betul. pasti Tuhan Yesus turun, ya kan? Ini turun memang, Ya. turun dan kita akan naik, gitu kan? Baik. Kita akan diangkat, ya kan? Hmm. Ya. Kita menyongsong. Memang Iya, kan di sini, menyongsong gitu. ya itu, menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Hmm. Tapi kan tidak menjelaskan bahwa langsung Balik lagi ke turun sana juga. apa enggak? Iya, kan di situ demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Iya. dengan Tuhan. Itu Iya. selama-lamanya bisa di surga atau selama-selamanya itu artinya memerintah bersama Tuhan di bumi. Tapi kan di Hmm. kitab Wahyu, di Hmm. Wahyu kan ada disebutkan itu juga Ya. kan. Jadi orang-orang kudus kan itu yang kapan lagi Hmm. itu Tuhan akan membalaskan kematian kami atau penderitaan kami dan sebagainya itu kan berarti Tuhan kan menunggu sampai itunya genap. Hmm. Kan Hmm. disebutkan di Hmm. situ jumlah orang-orang yang itu akan di apa genap jumlahnya sehingga Tuhan Yesus baru akan turun. Hmm. Artinya masa penganiayaan itu memang Tuhan izinkan. Iya. Dan kalau jumlah orang yang dianiaya itu sudah genap, barulah Tuhan turun. Nah, kalau Betul. orang gereja udah diangkat sebelum dianiaya, artinya nggak akan tercapai jumlah yang genap itu. Ya Tuhan tidak akan turun. Nah, jadi kita harus siap untuk Matematika. dianiaya, Bapak Ibu, supaya Tuhan cepat turun. Nah, gimana menurut Bapak Ibu? Nah, Silakan, silakan yang Bapak Ibu, lain. iya. Oke, ada yang tulis sesuatu di chat ya, bentar. Eh, Kesimpulannya terus berubah menjadi baru serupa Yesus saat ini selama ada Iya, waktunya. iya, Ya, selama ada waktu kesempatan yang tidak pernah diketahui. Ya, tugas kita taat dan betul, setia memang. betul. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang membingungkan. Ya, kita tetap tidak perlu lah. Kita tidak perlu eh, khawatirkan aniaya atau tidak aniaya. Bukan itu yang menjadi hal yang utama. Ya. Kalau kita dianiaya tapi muncul Paulus-Paulus 10 Paulus yang baru, kenapa enggak? Nah, Loh, ya kan? iya, Seperti Stefanus dianiaya maka muncullah Paulus. iya, Stefanus. Iya, dirajam batu. Jadi Iya. kita terserah pada kehendak Tuhan. Mana yang terbaik menurut Tuhan. Itu yang penting yang menurut saya kita ingat-ingat terus itu. Kita Iya. lakukan yang terbaik. Tidak ada yang mau bertanya ya. Jadi tadi slide-nya nanti saya akan ada yang slide tentang kata-kata itu sebetulnya. Hmm, Sebentar, kalau
Karena waktunya masih ada sedikit, saya balik sedikit Baik, ya. Pak. Mm-mm. Ah, ya, saya. Mm-mm. Belajar. Nah ini bahasa Ibrani dari Lakah. Bentar, wes, Ya, sorry. angkat, terangkat, membawa, ngambil. Nah ya, Lakah ini ya. Mm-mm. Lakah ini bahasa Ibrani ini ada di Kejadian 5:24, 2 Raja Mm-mm. 2:10, Yeskiel 3:14, Kejadian 44, Mm-mm. 29. Mm-mm. Diangkat, terangkat, membawa, ambil. Ini jadi Lakah ini bisa bervariasi eh, Ya. terjemahannya. Mm, 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 Kalau yang di Henok, nah kan kita bicara Henok nih, Henok kan mm. diangkat oleh Allah. Ini Ya, kan Lakah juga kan, ya, sebab ia telah diangkat. Elia juga sama. Elia kan saya khusus dua ini saya kutip untuk menggambarkan ini kan terangkat pakai Lakah juga. Tapi Yeskiel ini juga sama ya. Yeskiel pun berarti mengangkat, terangkat kalau seperti ini. mm. Maka Yeskiel secara fisik juga terangkat, Ya. nggak disebutkan dengan jelas sih. Roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Yeskiel, ya, membawa aku, Lakah, mengangkat. Nah, Kejadian 44:29 ya. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah ia kamu akan menyebabkan aku yang ubanan turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Ini kasusnya saat Yakub ya. Yakub yang waktu anaknya itu siapa yang mau diambil ya untuk dibawa ke Mesir untuk ditunjukkan kepada Yusuf. Ini Mm, juga pakai kata lakah. Jadi Yakub pun menggunakan kata ini paling tidak ya dalam Perjanjian Lama. Jadi laka ini sesuatu yang normal, artinya untuk mengatakan sesuatu yang bukan yang istimewa lah ya. Mengambil, mm, mengangkat, membawa pergi atau menjemput. mm, Demikian juga dengan bahasa Yunaninya harpazo ya. mm. Harpazo bisa merebut, membawa pergi atau merampas gitu kan seolah ada Mm, yang direbut. Nah ini Yohanes 6 ayat 15 ini banyak ini justru ada yang membawa, ada yang merampas atau mm, menguasai, melarikan Filipus, diangkat. Nah ini kan tadi yang 2 Korintus 12 ayat 2 yang bicara tentang Rasul Paulus ya. mm, Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu mm, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Berarti Rasul Paulus pernah diangkat, mm, pernah harpaso ya ke surga. Nah, kalau yang ini kisah para rasul juga sama ya. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini juga pakai harpaso. Nah, ini yang mm, bawa ini semua ya, harpaso semua nih. Kalau nanti Bapak Ibu sempat mau lihat satu persatu, saya kutip dari ini leksikon ini Lexham. Jadi semua menggunakan kata harpaso sehingga tidak ada istimewanya. Kalau mau nganggap itu sesuatu yang unik gitu ya. Diangkat, direbut, dirampas, dibawa pergi. Oke, itu dua slide tentang analisa kata. Ya, tadi ini udah ya. Oke, saya rasa itu yang slide-nya nanti saya akan share untuk anggota ya. baik. Oke, adakah yang mau ditanya, Bu Berlin Mm, atau Pak Sam? Nah, Pak Sam atau mm. Bu Ingrid boleh tambahkan juga boleh, Pak Sam, Bu Ingrid. Kalau dari saya Pak, pokoknya bingung begitu ya, apa aja gitu semua pendapat.
Yang penting kita siap sedia aja lah. Itu kan memang Tuhan suruh begitu toh. Nggak Iya, ada lagi. Belajar mau bagaimanapun, ya tanda-tanda zaman ini kan hanya sekedar untuk mengingatkan terus-menerus supaya kita tetap waspada, toh, Pak. ya, betul. Ya, itu Ya. aja sih, Pak. Tapi yang lain-lain itu, Pak, terlalu banyak jadi seliweran di kepala juga saya nggak tahu yang mana gitu. Benar-benar lemak otak berkurang ya, Bu. Apa? Daripada bingung pikirin ini itu debat nggak habis-habis. Tuhan juga belum datang. Ah, udahlah, waspada aja itu aja yang Ya, penting. ya justru memang ini kan tadi saya buka dengan itu kan tadi Iya. Pastor Joshua itu yang bikin geger bagian dari kita sehingga Iya. orang-orang yang ini jadi bertanya-tanya dan bersiap-siap bahkan kalau yang di beberapa tempat sampai keluar dari kerjaan itu ya udah siap-siap udahlah saya mau menyerahkan menyiapkan diri Iya. dengan sebaik-baiknya mungkin dah bagi-bagi juga gitu kan nah itu kan bikin celaka Kayak jemaat Korintus, Pak ya. Jemaat Korintus. Ya dulu di Indonesia pun ada kan yang gitu. Meskipun berapa puluh saja tapi ada juga yang terpengaruh tanggal sekian loh Tuhan Yesus datang. Hmm. Udah ngumpul-ngumpul sini yuk pada jualin harta-hartanya jualin aja dah. Pokoknya nggak usah kamu pikirkan. Kerjaan kamu tinggalin aja. Nah itu kan jadinya kacau. Jangan kamu makan kalau tidak bekerja. Sampai Paulus bilang begitu. Nah ya ini. Iya. Pak Mario, Pak Sam, tadi Kami, mau ya. nambahin sesuatu Pak Sam? Enggak nambah sih. Kalau saya cuman cenderung kepada yang Pentakosta aja. Ya, Tapi nggak kalau apa-apa. ada pendapat pribadi-pribadi sih, Ya. nanti jadi panjang lebar. Saya cenderung itu aja sih, Pak. Ya, ya. Ya, ya, Oke. ya, Saya ya. pun masih tetap sama seperti itu, cuman saya tadi Hmm. kan ingatkan kita tetap perlu cari hal-hal yang, oke, Hmm. kenapa orang luar kok berpandangan Hmm. skeptis Hmm. atau sinis? Nah, Hmm. itu yang kita lihat. Ya, Udah benar belum kerangka betul. doktrinnya itu Hmm. disusun sehingga kita dilihat seperti itu kan? Hmm. Itu Hmm. aja. Tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa juga. Yang Iya. penting kita tahu itu bukan esensial. Yang Hmm. esensial itu yang tadi, yang pengakuan iman rasuli itu betul-betul kita Iya, harus betul. yakin itu pegang. Ya, ada yang mau ini lagi masih ada dua pertanyaan atau satu pertanyaan lagi terakhir. Pak Sunaji, Bro Sunaji, ada yang mau di ini tanya? Ibu Yuli, Jenny, kalau tidak ada, enggak apa-apa ya. Kalau ada, Hmm. silakan. Iya. Jadi topik yang ini memang Bu Ingrid, ini kan termasuk salah satu topik yang diajarkan di STT memang. Dan itu Hmm. eh, banyak literaturnya yang harus dibaca waktu itu. Ya. Itu pun kalau hanya untuk satu doktrin. Nah, kalau Hmm. kita mau memahami lebih dari satu doktrin, tentunya literaturnya makin banyak. Tadi berseliweran memang betul. Ya, kalau kita mau tadi salah satu, nanti Ibu Ingrid kalau mau ya baca tadi ya, ada di note, footnote itu saya berikan kan, Hmm. sumbernya dari Hmm. sini, sumber dari sini, ini kajian Ya. kritis. Ya, kita baca kalau memang punya waktu. Hmm. Ya, ini ada pertanyaan Matius 24, 40, 41. Apakah Hmm. itu tentang rapture? Coba kita lihat ya, Matius 24. 24 pas Nah, 1. ya, 24, 40, 41. Ya. Pas 1. Pas 1. Oh, Hmm. dong ya. Ya kalau kita lihat Kan. dua ayat ini, ya Hmm. memang seolah-olah seperti itu. Hmm. Secara literal, ya kan?
Seorang akan dibawa, yang lain ditinggal. Ya, dewa nasihat supaya berjaga-jaga kan. Ya. Hmm. Ya, pertanyaan dari siapa? Bu Saikti ya. Ya, Bu Yakti, betul. Memang itu bagian dari penjelasan atau mungkin gambaran tentang akhir zaman ya, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi eh, sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi apakah itu literal, literal maksudnya literal Hmm. terangkat Hmm. gitu? Nah, ini yang bisa menjadi perdebatan ya. Hmm. Seorang Hmm. dibawa, yang lain ditinggalkan ya. Yang dibawa dan ditinggalkan, apakah dibawa itu maksudnya diangkat Hmm. atau yang dipilih atau yang dijagain? Nah, ini kan bisa berkembang sampai ke sana. Yang ditinggal itu berarti memang ya udah ditinggal. Jadi sama dengan yang kitab Wahyu Ya, itu juga ada yang betul. seolah-olah apakah diangkat ataukah dijagain atau dilindungin, dilarikan kan? Dilarikan itu di mana? Dilarikan ke padang gurun itu kan waktu itu yang di Hmm. Wahyu. Nah, apakah itu diangkat? Nggak selalu diangkat kan? Dilarikan atau dibawa itu tidak selalu diangkat. Tapi memang dipisahkan. Dibawa Hmm. itu dipisahkan. Tapi ya dipisahkannya kenapa ke padang gurun, Pak? Padang gurun repot juga. Yang mana itu? Itu yang ini Wahyu, Pak. Kan Oh, Wahyu. dipisahkannya itu, Nah, dilarikannya ke padang gurun. itu Kenapa nggak simbolik ke juga kan? padang? Hmm. Simbolik juga itu. Simbolik kan? Ya, Nggak ada simbolik. sinyal Pak di padang gurun Pak. Jadi nggak bisa dimonitor sama anti. Aduh. Iya, iya, Tapi iya. menarik loh Pak ya, di Matius 24 ini menarik loh Pak ya, yang katakan yang perikop yang ketiga aja Pak ya. Di sini kan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua Ya, bangsa di bumi akan menatap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan ya. segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan Hmm, mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ya. keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Berarti ada yang memang kalau cerita Rapture tadi ya Pak ya, berarti ada yang ditinggalkan juga ya Pak ya? Iya, ada Ya yang Pak di ya? ada. Ya kalau kita pegang Rapture ya, pre-trip ya ini Hmm, memang salah satu yang menguatkan hmm, bahwa hmm, akan hmm. seperti itu ya kan, akan Iya. ditebangin, kemudian yang memang terpilih ya, itu naik ke awan itu diangkat Hmm. ya kan. Sedangkan yang tidak memenuhi kualifikasi ya itu ditinggal. Tapi di sini bilangnya orang pilihannya lupa di sini Pak. Di Iya orang ayat pilih yang 31 hmm, orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. iya, Orang pilihan loh Pak. Iya, 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 ya Pak ya? betul betul Wah, betul. menarik, menarik. Iya, jadi kalau lihat dari sini ya masa tribulasi ada Hmm. ya itulah masa tribulasinya di situ kan, seolah-olah Iya, iya, iya. waktu Tuhan Yesus datang dan memilih orang-orang pilihannya, nah itu yang tidak terpilih itulah mengalami masa tribulasi, Hmm. ya. Boleh, bisa begitu juga, Pak Iya loh Mario. Pak. Waduh, ini makin dalam. Jadi kita tetap yang punya konsep pre-trip juga kita juga Hmm, boleh membawa hmm, ini ya, sebagai contoh atau sebagai gambaran. ya. Karena di dalam kitab kita kan memang ada istilahnya satu model yang namanya tipologi kan. Apa yang ada kemudian menggambarkan sesuatu di masa yang akan datang. Termasuk waktu itu kan keluar bangsa Israel dari Mesir itu kan tipologinya adalah Kristus kan dengan Hmm, darah yang dioleskan di ya, atas itu. tiang-tiang itu. Iya kan tiang-tiang itu berarti kan orang diselamatkan dari Ya. kematian atau Hmm, anak-anak sulungnya diselamatkan dari kematian kan ada darah.
Hmm. Sehingga itu yang menjadi tipologi darah Kristus yang menghapus atau menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Itu tipologi. Hmm. Nah, Hmm. sekarang kalau kita pakai perikop ini, kemudian tipologi dari nanti terjadinya masa itu sebelum pengangkatan, Hmm. sah-sah juga sebetulnya. Tapi Hmm. memang harus dengan ini yang tepat ya. Hmm. Dengan Hmm. Hmm. menggambarkan yang tepat, dengan konteks atau dengan konsep yang kuat juga. Tipologi itu namanya. Iya, iya, iya. Jadi nanti teman-teman yang masih belum percaya tuh, ini kan menggambarkan bagaimana terjadinya proses itu. Iya. Matius 24 ini. Hmm. Ya, Oke. oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Tapi yang menarik memang ya, setiap Ya, firman Tuhan itu. Saya mau kutip satu ya, daripada pusing itu Pak ya. ya. Kutip di Amsal 25 ayat 2 Pak ya. Hmm. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja kita nih apa ya, Ya, raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Ya kita dengan Pak saya sini dan teman-teman di sini kita menyelidiki ya, ya, menyelidiki segala sesuatu kita sudah dianggap raja. Nah, itu kan. ya. Makasih Pak. Ada lagi yang lain? Ini Silakan. Bu Saya. Yuli ada sih ya pertanyaan, tapi oke, Oh, terlambat hadir. Jadi kerajaan 1000 tahun, langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru, hmm, waktunya berbeda dan itu terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Sebetulnya itu bercerita tentang surga atau apa ya? Oke. hmm, Jadi memang langit baru, bumi yang baru itu beda dengan kerajaan 1000 tahun. Kalau kita doktrin iya, yang ini ya, betul. doktrin yang milenium, kerajaan 1000 tahun itu beda dengan langit baru, bumi baru. Hmm, hmm. Karena menunggu penghakiman akhir barulah itu langit baru, bumi baru Yang kan. baru, baru. Yerusalem yang baru itu. Hmm, betul. Betul nggak gitu Pak Mario? Betul lah. Betul, Pak, betul. Ya, toh? Betul. Jadi makanya untuk yang tadi yang tidak percaya, yang amilenium, mereka Milen. menunggunya ya langit baru, bumi baru, udah langsung. Hmm, Nggak hmm, ada lagi kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ya sekarang ini, hmm, masa-masa sekarang ini, zaman anugerah ini. Meskipun ada yang mungkin berkata, lah kok masih ada orang ini, masih ada itu, tapi tetap mereka berkata ini udah masa 1000 tahun. Tapi memang tidak seperti yang kita bayangkan 1000 tahun itu adalah apa, Allah itu betul-betul berkuasa di bumi dan semua sudah istilahnya apa ada orang berdosa nggak? Nah itu muncul juga Pak Mario. Ada yang bertanya, loh selama masa 1000 tahun apakah benar tidak ada orang berdosa? Karena Allah memerintah di bumi 1000 tahun bersama para kudusnya. Kenapa nunggu 1000 tahun kemudian terjadi penghakiman akhir, baru terjadi Ah, pertempuran terakhir, baru kerajaan yang yang kekal. Ya, jadi kalau lihat dari sisi itu kok kayaknya ada kelemahan juga milenium itu, ya baik-baik kan? nanyanya lagi. Waktu waktu Nuh, waktu zaman Nuh, kan Hmm. tinggal 8. Kenapa masih ada kejadian berikutnya? Iya, oke. Ya. Ya, Oke, saya mungkin tutup dengan satu ayat ini ya, Daniel ya, 12 baik Pak. ayat Hmm, 4. Daniel 12 ayat Daniel. 4 ini kan sering Hmm, dikutip juga kitab ya, Daniel bahwa yang penggenapan akhir zaman ini adalah sebagian dari kitab Daniel. Tapi di hmm, sini disebutkan, tapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan ya, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. ya, Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya kan? amin. Jadi ya kalau memang masih membawa kitab Daniel itu kepada kondisi hari ini, Hmm, untuk yang kita yang pre-trib khususnya yang punya paham dispensasionalisme, hmm, maka ya ini pegangan kita memang akan termeterai. yes, Ya kan? yes. Sampai meskipun pengetahuan semakin bertambah, ada Hmm, hal-hal baru yang diungkapkan, tetapi tetap masih termeterai juga, belum dibuka meterai sepenuhnya. Itu hmm. menjadi pembenaran untuk kita, ya, Pak Mario.
Dan teman-teman, Amin. ya, kalau yang Amil ya tidak percaya dengan yang Daniel ini udah terjadi, ini Daniel udah terpenuhi semua kok. Iya. Waktu itu sudah terjadi dan sudah tidak ada nubuatan yang berlaku untuk masa ke depan. Nah, itu Betul. yang Amil. Oke, Yes. Baik. semoga kita semakin taat, makin cinta Tuhan ya. Amin. Amin. Kita pelajari semuanya dengan penuh rasa syukur aja. Kita bersyukur aja, Yes. tak apa-apa. Yang Yes, aman Pak. apapun. Cuman kita jangan gampang goncang. Ya, itu aja pesan Tuhan Yesus untuk kita. Jangan kita goncang dengan hal-hal, oh ini ada di sini, ada di situ, gitu kan. Ya Termasuk betul. yang Pastor Joshua itu katakan tanggal sekian. Kita nggak perlu terlalu meresponi secara gimana-gimana lah. Yang penting kita tetap mempertanggungjawabkan perilaku kita, sikap kita, iman kita. Ya, oke Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, bisa on kamera kalau memang bisa sebentar buat kita foto bersama. Nanti Pak Sam tutup dengan doa untuk kita semua, doa berkat. Ya, ya, oke. Bu Nomi juga ada. Oh, tidak mau bertanya Bu Nomi. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ini hanya pembukaan ya, appetizer sebetulnya kelas sesi yang ini karena terlalu banyak topik yang pengen dipelajari sebetulnya. Tapi sebagai pembuka wawasan aja dulu. Oke, Pak Mario belum buka on Nggak kamera? bisa. Oh, nggak bisa. Dicoba, nggak bisa. Oh ya Belum sudah. bisa. Nggak apa-apa yang ada Ya, saja itu ya. akan. Bu Feni, ya Pak Sunaji. Oke, kita ambil satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Sam untuk tutup dengan doa. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Kerajaanmu